Ya, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Ya, suaranya masih semangat ya walaupun sore-sore ya. Tadi udah perjalanan jauh ya dari kampus hingga sampai ke taman ini ya. Kita ada Taman Indonesia Kaya punya Semarang ini. Nah, pada sore hari ini kita akan mengobrol bersama materi tentang yang sudah saya pilih ya tentunya, yaitu tentang narkoba. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita soal narkoba ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Narkoba menurut teman-teman di sini apa sih narkoba itu? Kak, ya ini. Itu biasanya narkoba itu zat berbahaya yang awalnya dicoba-coba dan akhirnya jadi ketagihan. Dicoba-coba dan jadi ketagihan karena apa? Enak yang pasti ya, tapi tidak murah. Aku nggak ngomong enak Iya, ya. itu banyak. Itu orang-orang pada bilang enak karena apa? Nanti kita bahas di sini ya. Nah, narkoba itu adalah singkatan. Jika teman-teman ingin tahu, singkatan dari apa? Silakan, ada yang tahu? Narkotika dan pengobatan halang restu. kurang tepat. Ya, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang. Nah, narkoba ini biasanya digunakan awalnya itu sebagai obat-obatan. Jadi di sini obat-obatan yang digunakan itu obat-obatan yang mengandung daya rangsang yang tinggi ya. Contohnya seperti ganja, kokain, morfin itu awalnya sebagai obat-obatan. Tetapi karena disalahgunakan oleh orang-orang itu dijadikan apa ya? Narkoba dan membuat orang itu terangsang. Yang pertama ya, terangsang cara pikirnya ya. Yang kedua, itu membuat orang bisa fly. Fly di sini dalam artian kehilangan kesadaran dan menikmati apa yang ada di alam bawah sadarnya dia. Nah, di Indonesia ini narkoba jelas dilarang ya, apalagi untuk anak muda. Nah, narkoba sendiri itu dibedakan antara narkoba yang sangat berbahaya dan tidak berbahaya. Dan narkoba yang berbahaya itu biasanya ada narkotika golongan 1, yaitu seperti opium, tanaman koka, daun koka, kokain, heroin, dan yang lainnya. Narkotika golongan 2 ada ekoknina, morfin, dan morfina. Narkotika golongan 3 ada etilmorfina, kodeina, polkodonia, dan propipam. Itu teman-teman pasti baru saja tahu ya, karena ini biasanya tidak banyak diketahui oleh teman-teman muda. Nah, oleh sebab itu ini termasuk pengetahuan yang baru bagi kita. Dan kalau saya lihat ya, ini masih kurang perhatian ya. Yuk kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri semuanya, kita senam ya, olahraga dulu ya. Yuk berdiri semuanya. Ikuti instruksi saya ya. Ini biar teman-teman gak ngantuk dan bisa fokus kepada materi yang saya sampaikan. Ikuti instruksi saya. Jadi teman-teman, saat saya bilang door, teman-teman membalas door. Door. Saat saya bilang door, teman-teman ya nggak kena. Door to door. Gak mau. Yang ketiga, saat saya bilang bom, teman-teman ya. Oke, siap. Yuk, mulai ya. Door. Gak kena. Door. Ya itu. Maju dulu, yang salah maju ya. Yo, kita nanti kita hukum ya. Yo, mulai lagi ya. Door. Nggak kena. Door. Nggak kena. Bom. Alah, maju dulu. Yo, sekarang kita fokus ke sini ya, teman-teman. Ya, ini saling perang ya. Yo, mulai dari kamu dulu. Gimana? Iya, sebutannya door atau bom, terserah. Yo. Aku dulu. Jika bilang door, dibalas door. Jika bilang door, bilang nggak kena. Saat bilang boom, bom atau boom, kalian nggak terkena bom ya, seperti itu ya. Yuk. Kamu dulu, Vera dulu. Dar. Gak kena. Yang cepet ya, kayak perang-perangan gitu ya. Yo. Dar. Gak kena. Gitu. Yuk kembali dulu aja. Kita ulangi ya. Yuk.
Saat saya bilang dor, balas dor. Saat dor. Nggak kena. Saat boom, wah, orang kena bom ya. Bom. Ya, agak fokus lah, ayo. Ya fokus ya. Karena di sini saat saya memberikan materi mereka mengantuk, makanya saya berikan ice breaking ini ya, biar mereka cepat fokus ya. Yuk. Dor. Ya dilangi ya, fokus. Ya. Mila fokus yuk, guys, fokus ya. Yuk. Kita mulai ya. Bom. Padahal nggak fokus semua. Ini gimana ini? Satu kali lagi ya. Kita baru nanti masuk lanjut ke materi ya. Yuk. Dor. Bom. Dor. Nggak kena. Dor. Dar. Ya, sudah ya, kita menyingkat waktu, kita lanjut ke materi. Yuk, silakan duduk lagi ya. Nah, lanjut ke materi tentang narkoba ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal narkoba, khususnya yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya lem, tahu lem kan? Nah, lem Aibon itu biasanya digunakan untuk mengelem kayu, kertas atau lain sebagainya. Tetapi di sini berpengaruh buruk jika digunakan atau disalahgunakan ya. Nah, oleh karena itu, selain kita fokus ke audien di sini, kita akan bertanya sesuatu ke masyarakat secara umum ya. Apakah lem Aibon itu sah digunakan untuk obat-obatan? Apakah benar? Atau untuk yang lain? Yuk kita tanya sesuatu orang masyarakat sini. Oke. Oh. Masnya lagi makan, gak usah diganggu, kesana aja. Selamat sore Mbak, maaf mengganggu ya. Ini saya kan ada tugas dari kampus. Nah ini mau bertanya, ini soal narkoba kan Mbak. Nah Mbaknya Muslim? Alhamdulillah. Nah di sini kebetulan kami kan dari kampus calon guru agama Katolik. Nah ini saya ingin bertanya di dalam ajaran Muslim itu tentang narkoba, yaitu yang dalam kehidupan sehari-hari itu tentang lem. Pernah dengar anak-anak pada ngelem pakai Aibon? Nah, kalau di dalam ajaran Islam, apakah ada ajaran yang melarang tentang narkoba ataupun lem itu sendiri? Oh, kalau ini dia aku dulu nih. Bebas, silakan. Aku dulu ya. Tapi kayaknya agama Islam aku kayaknya kurang gitu. Nggak apa. Tahu apa aja ya. Kalau di agama Islam sendiri sih melarang semua yang berlebihan ya. Jadi entah itu lem atau narkoba atau minuman keras yang berlebihan atau bahkan minum air putih sekali 5 galon kan berlebihan ya. Nah segala yang berlebihan di agama Islam tuh nggak baik, soalnya membahayakan. Dan cuma narkoba, bahkan kayak air putih atau makan nasi sekali 5 piring pun juga kan langsung nasihat ya. Jadi kalau di agama Muslim sendiri sih melarang semuanya yang berlebihan gitu. Cuma kalau lem sih nggak ada yang spesifik buat bilang lem gitu ya. Kalau yang aku tahu sih semua yang berlebihan tuh nggak baik gitu ya. Tapi tahu ya? Bikin candu. Oh ya itu bikin candu ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita tidak boleh tercandu. Ya kita banyak. Kalau aku nggak tahu sih sebenarnya maksudnya apakah ada larangan mengenai narkoba atau enggak. Cuma kan kalau narkoba itu kan sama aja kita kayak nyakitin diri sendiri. Betul. Terus dampaknya juga nggak baik untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pastinya nggak boleh sih, karena kalau di Islam itu kan nggak boleh kita ngelakuin hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Kayak minum-minuman obat itu kan pada akhirnya bisa berpengaruh ke organ dalam juga gitu. Betul. Dengan secara sengaja tuh nggak boleh salah kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ya sebenarnya tidak tertulis ya tentang lem itu ya juga Kalau kita. lem secara tersurat sih nggak ada. Nah, tapi pernah lihat juga orang anak-anak, khususnya anak-anak jalanan biasanya karena narkoba itu mahal, makanya itu anak-anak udah pakai lem itu. Nah, menurut tanggapannya Mbaknya gimana? Apa ya, kayaknya mereka tuh kurang kegiatan aja. Harusnya usia mereka kan diisi dengan kegiatan yang positif, menggali hobi, menggali passion mereka, belajar. Jadi menurut aku karena mereka kurangnya apa ya, mungkin kurangnya pengetahuan, sosial ekonomi, jadi dia melampiaskan waktu luangnya tuh tidak dengan hal-hal yang produktif menghasilkan, tapi malah kegiatan yang merusak diri mereka dengan
tercandu-candu yang lain gitu. Iya, itu kurang apa ya? Kurang kegiatan Iya ya, sih, sebenarnya kurang Bang. kegiatan ya. Perlu adanya penyuluhan ataupun pendampingan khususnya untuk anak-anak jalanan atau anak-anak yang menyalahgunakan hal-hal yang harusnya dibuat ini akhirnya dibuat salah seperti itu. Oke Mbak, terima kasih Mbak ya. Maaf ya. Ya, yuk kita kembali ke teman-teman ya guys. Ya, begitu ya. Tadi sudah ada tanggapan dari masyarakat, anak muda juga. Nah, sekarang kita kembali ke teman-teman ya. Jadi kesimpulannya di sini, pelarangan narkoba itu tidak baik untuk tubuh, kesehatan dan yang lainnya, khususnya di ajaran-ajaran agama pun sebenarnya melarang ya. Nah, akhir dari materi saya seperti itu. Dan untuk pesannya untuk teman-teman anak muda semua, jauhilah hal-hal yang tidak berguna dan hal-hal yang salah, karena itu bisa menyengsarakan hidup kita, orang-orang sekitar kita, orang tua kita dan masa depan kita. Dan sekian dan terima kasih.